Setelah Xiaoyan menentukan arah mereka, dia melambaikan tangannya ke arah Zian, dan sepasang sayap api langsung terentang dari punggungnya. Setelah itu, dia terbang menuju pintu keluar pegunungan. Zian di belakang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum buru-buru mengikuti Xiaoyan dari belakang. Kedua sosok itu berubah menjadi sinar cahaya yang terang melintasi langit saat ini. Kecepatan tinggi dari mereka membawa tekanan angin yang meninggalkan riak di lautan pepohonan di bawah mereka. Namun, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Setelah terbang sekitar 3 hingga 4 menit, Zian di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan membanting punggung Xiaoyan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Zian mengusap dahinya dan menggerutu. Sepertinya agak terlalu sepi hari ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan berkata, dia belum pernah mendengar satupun raungan binatang ajaib sejak dia keluar dari lembah. Situasi seperti ini mungkin sangat normal jika muncul di tempat lain. Namun, ini jelas tidak benar, karena ini muncul di dalam pegunungan binatang ajaib. Zian juga merasa ada yang tidak beres saat dia mendengar ini. Alis kecilnya vertikal saat dia merasakan sekelilingnya sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Betul, lingkungan sekitar tidak memiliki aura binatang ajaib. Terlebih lagi, dia tiba-tiba mengerutkan hidung kecilnya ketika dia mencapai titik ini. Sepertinya ada bau yang tidak beres di udara." Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini. Dia sedikit mengerutkan alisnya dan menghirup udara. Ekspresinya berubah beberapa saat kemudian. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan serius. "Jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu. Udaranya bercampur dengan gas beracun." Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Misteri yang tiba-tiba terjadi menyebabkan hati Xiaoyan menjadi tertekan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan ketidaknyamanan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Ayo pergi. Kita akan pergi ke kota kecil Kingsan untuk melihatnya dulu." Dalam situasi ini, sepertinya dia harus mencari tempat di mana ada orang untuk bisa mendapatkan beberapa informasi. Apakah gas beracun ini dikeluarkan oleh orang itu? Zian mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba bertanya. Orang yang dia sebutkan secara alami adalah dokter peri kecil yang mereka temui secara kebetulan di lembah saat itu. Seharusnya tidak mungkin. Gas beracun yang ada sekarang sangat berbeda dengan apa yang dia keluarkan saat itu. Namun, mengapa begitu banyak yang menyebar? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami keterampilan racun dokter peri kecil saat ini. Jika dia melepaskannya, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun yang masih hidup dalam jarak 500 km. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya saat dia mulai mengerutkan kening. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya segera berubah menjadi sosok buram. Itu kemudian melesat ke arah di mana kota Kingsan berada. Dibandingkan dengan kota Kingsan di masa lalu, tidak diragukan lagi. Kota ini tampak jauh lebih berantakan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang ditemukan di jalanan. Semua gerbang di sekitarnya tertutup rapat. Sebagian sosok manusia terlihat di atas benteng kota. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. Sialan, bagaimana para pengguna racun ini memasuki area tengah dari kekaisaran? Apakah garis depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansi Yan dan keluarga kekaisaran? 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Jiama. Terlepas dari seberapa kuat aliansi Yan, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menjaga setiap posisi yang ada? 10 bajingan ini seharusnya menyelinap melalui celah yang ada. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada master racun bintang 4. Selain seorang ahli di kelas doang, siapa yang bisa menghadapi master racun tingkat ini? Kota Kingsan kita saat ini hanya memiliki pemimpin pasukan yang merupakan bintang 8 Dowling. Yang lainnya kebanyakan berada di kelas Dousi atau kelas Dadosi.
Jika master racun bintang 4 itu menyebarkan kabut racunnya, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan. Karena itu masalahnya, kita akan bertarung habis-habisan dan bertarung dengan mereka sampai kita mati. Kami memiliki banyak orang. Apakah kita harus takut dengan 10 orang dari mereka? Mereka bersungguh-sungguh berharap kita membuka gerbang sendiri. Kita harus tahu betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam berperang melawan kelompok sendirian. Jika ini bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka saat ini. Sekelompok besar tentara bayaran memiliki wajah dingin saat ini. Mereka memiliki lencana di dada mereka yang serupa. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh Sioyan saat itu. Pria parubaya di posisi pemimpin adalah pemimpin dari kelompok tentara bayaran ini. Di samping pemimpin itu adalah Kagang dan Ling Er yang sudah dikenal Sioyan. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 orang di luar dinding. Wajah mereka agak jelek saat ini. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini bukanlah solusi untuk terus berjaga dengan cara seperti ini. Dikabarkan bahwa cukup banyak master racun telah menyelinap ke pegunungan binatang ajaib. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah oleh mereka. Metode yang keji seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang master racun. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah Anda tidak melihat bahwa mereka memiliki ahli racun tingkat 4 di antara mereka? Master racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menanganinya. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah bagian dalam kekaisaran Yama. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli lain dari Aliansian yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa getir di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela napas panjang. Saat ini, sebagian besar ahli dari Aliansian ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar. Namun, ketika semua orang sedang sibuk berdiskusi, 10 lebih sosok manusia berjubah abu-abu di bawah akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua yang mengenakan lencana kelabang beracun di dadanya. Dia perlahan berjalan ke depan. Mata segitiganya yang gelap dan dingin mulai melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan keluar. Suara itu segera bergema di telinga semua orang yang ada di dinding. Kami akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbangnya sendiri atau diriku yang dulu ini akan mengeluarkan kabut beracun dan membiarkan Anda semua mati di dalamnya. Orang tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang ditimbulkan di dalam. Waktu perlahan berlalu. Pria berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit telah berlalu. Wajah keriputnya tanpa sadar menampakkan senyum yang kejam. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Apakah menurutmu tembok kota ini dapat melindungi kalian semua?" Cahaya hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu. Dia kemudian segera melambaikan lengan bajunya dan kabut beracun hijau besar muncul dengan tiba-tiba. 10 individu muda abu-abu di belakang lelaki tua itu segera menjerit dengan dalam ketika kabut beracun itu muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya saat itu. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya bertahan di atas tembok kota. Gunakan doki untuk menutup tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yanchen segera berubah drastis saat dia berteriak keras dan Ekspresi Yanchen segera berubah secara drastis saat dia berteriak dengan keras. Ketika dia melihat racun berwarna hijau yang perlahan melayang. Para tentara bayaran di dinding dengan tergesa-gesa menggerakkan doki di tubuh mereka ketika mereka mendengar teriakan keras dari Yanchen. Setelah itu,
Mereka membungkus tubuh mereka dengan doki mereka. Apakah kamu ingin memblokir racun milikku dengan kekuatan kalian yang biasa-biasa saja? Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk memasang doki di tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut beracun ke atas. Kabut beracun berangsur-angsur naik dan akhirnya mulai mencapai ketinggian tembok. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran di dalamnya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing saat melakukan kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih terdahulu ke tanah dan pingsan. Wajah Yanchen juga semakin jelek saat dia melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Sialan, ayo kita pergi dan bertarung dengan para bajingan ini." Ling Er di samping membuka mulutnya sedikit saat mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama, bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya mengandalkan kekuatan dari tentara bayaran mereka, kemungkinan besar mereka hanya mencari kematian. Wajah dari anggota tentara bayaran bergetar setelah mendengar suara Yanchen. Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada bilah tajam mereka. Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan yang terjadi di dinding. Itu membuat kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Dowling yang diam-diam sedikit dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa orang-orang yang tersisa dengan lambaian tangannya. Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa dengan buas di dalam hatinya. Gelombang kabut beracun lainnya pun muncul. Perasaan sunyi di dalam hati orang-orang di dinding tanpa sadar menjadi jauh lebih padat. Bajingan tua ini benar-benar berpikir untuk membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran mulai mengeras. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat gugusan kabut beracun mulai naik. Setelah sering menjilat darah dari bilah mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun, meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka kali ini hanya untuk mencari kematian. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat, sementara semua orang bersiap untuk turun dari tembok. Menyusul kenaikan suhu, kabut hijau yang beracun mulai mengeluarkan suara. Segera, itu menjadi seperti salju, di mana itu tersebar dengan cepat. Adegan yang mendadak itu membuat kedua belah pihak dikejutkan. Mereka saling memandang dengan wajah yang bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan binatang ajaib. Sementara semua orang masih bingung saat ini. Dalam beberapa nafas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil Kingsan. Pakar ahli doang? Semua orang melihat sepasang sayap doki di belakang kedua orang ini. Saat mereka berdua muncul dengan tiba-tiba, mereka segera mengeluarkan gelombang seruan. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah bala bantuan dari pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya, ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang samar. Dia menatap orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir pelan. Sesaat kemudian, itu secara bertahap menyebar dan mengungkapkan pria berjubah hitam di dalamnya. Yanchen yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandangi pria berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di samping juga tercengang saat dia bergumam, "Itu sebenarnya dia, Kepala Xiao." Yanchen terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi pada situasi yang ada. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Para tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yanchen. Namun, dari tampang Yanchen, nampaknya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega.
Ekspresi pria tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis saat Yancheng berteriak dengan keras. Tampaknya, orang yang datang adalah seorang ahli dari kekaisaran Jama. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang di belakangnya buru-buru mengikutinya. Tatapan Shoyan mengamati 10 orang yang melarikan diri di bawah. Api yang tak terlihat di ujung jarinya berfluktuasi sedikit. Saat fluktuasi muncul, 10 sosok manusia yang hendak memasuki pegunungan. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan yang terkejut. Shoyan menampilkan taktik kejamnya untuk membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap. Sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding, dia sedikit mengerutkan alisnya saat melihat tubuh tentara bayaran yang tidak sadarkan diri. Setelah mengambil beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka, dan aroma pil obat yang kental menyebar dari pil obat itu. Ketika aroma obat menyebar, tentara bayaran yang tidak sadarkan diri mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara yang batu. Shoyan mengabaikan tatapan hormat yang memanas di sekitarnya. Dia melangkah maju di tempat di mana Yancheng dan yang lainnya berada. Sesaat kemudian, Shoyan kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Yancheng tercengang saat mendengar kata-kata Shoyan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran Jama, tetapi pemimpin dari aliansian sebenarnya tidak menyadarinya. Saya telah berada dalam retret untuk jangka waktu tertentu, Shoyan menjelaskan. Yancheng baru sadar saat dia mendengar perkataan Shoyan. Dia tertawa getir. Tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama bertahun-tahun. Situasi saat ini sangat kacau. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa periode ini adalah periode pergolakan terbesar dalam kekaisaran Jama. Aku telah melakukan retret selama setahun ya. Shoyan mendesah pelan. Dia segera mengubah topik lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kekaisaran? Orang-orang yang saya bunuh tadi, mereka adalah ahli racun bukan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di dalam kekaisaran Jama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang dari kekaisaran Jama. Lingard di samping diam-diam menyela. Matanya tetap tertuju pada Shoyan. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti gadis cantik yang malu dan naksir. Mereka adalah master racun dari kekaisaran Cuyun. Yancheng menghela nafas. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan tentara bayaran, ada berita bahwa kekaisaran Cuyun akan menyerang kekaisaran Jama. Setelah itu, konflik perbatasan semakin banyak terjadi. Awalnya masih baik-baik saja, dan itu hanya pertarungan antar pasukan kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di dalam militer kekaisaran Cuyun. Di bawah ancaman mereka, kekaisaran Jama segera kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas keluarga kekaisaran, mereka juga menjadi marah karena hal ini. Bahwa berita tentang sekte racun dalam kekaisaran Cuyun ingin berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Ketakutan melintas di wajah Yancheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Sekte racun? Shoyan mengucapkan nama yang asing ini di mulutnya, dan alisnya menjadi vertikal. Sekte racun ini baru saja didirikan dalam kekaisaran Cuyun. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, itu telah menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam kekaisaran Cuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa keluarga kekaisaran Cuyun telah dikendalikan sepenuhnya oleh mereka. Seperti apa kekuatan dari pemimpin sekte racun ini? Shoyan perlahan bertanya. Dikabarkan paling tidak di kelas Dozong, karena sekte racun juga berpartisipasi dalam pertempuran ini. Aliansian menjadi faksi terkuat di dalam kekaisaran Jama. Karena itu, dia tidak mungkin tinggal diam karena pertempuran yang terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun itu sekali lagi muncul. Dalam pertempuran itu, Kaisar Es Hai Bodong
Juga Giallo dan binatang ajaib bersisik tenang. Semuanya telah dikalahkan di bawah pemimpin sekte-sekte racun. Yanceng tertawa getir. Ketakutan yang dalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau di matanya. Mata Shoyan berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Haitua dan dua lainnya tidak cocok untuk memimpin sekte dari sekte racun itu. Tampaknya pihak lain memang terlalu kuat. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.